Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ibu Dr. Erham Yilda, dokteranda Master Pendidikan, dan terima kasih teman-teman yang dikasih sayangi Allah. Izinkan kami dari kelompok 4 inteligensi dan belajar yang beranggotakan 8 orang yang seperti di tampilan PowerPoint ini menjelaskan tentang inteligensi dan belajar. Satu, bakat umum atau inteligensi. Apa itu inteligensi? Inteligensi merupakan konsep yang rumit baik dalam pemberian makna, pengukuran maupun pemanfaatannya dalam upaya pembelajaran. Misal, Felix menyatakan inteligensi yakni kemampuan untuk berpikir abstrak. Schaeffer menerangkan inteligensi sebagai kemampuan menghubungkan reaksi tertentu dengan perangsang tertentu. Dan Gozzi menjelaskan inteligensi adalah perpaduan antara faktor umum, general, dan sejumlah faktor khusus, spesial. Bakat khusus atau multiple intelligence. Dalam perkembangan teori dan konsep inteligensi, Howard Gardner pada tahun 1983 memperkenalkan konsep multiple intelligence. Yang pertama, kecakapan memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan nyata. Kedua, kecakapan melahirkan masalah baru untuk dipecahkan. Dan ketiga, kecakapan mensiapkan atau menawarkan suatu layanan yang bermakna dalam kehidupan kultur tertentu. Ini bersumber dari rambu-rambu analisis potensi siswa untuk SMA pada tahun 2008. Pembelajaran perlu memperhatikan keunikan tingkat inteligensi siswa yang cenderung bersifat genetik, namun akan berkembang dengan baik jika mendapatkan rangsangan melalui pembelajaran. Daniel Goleman pada tahun 1995, penulis buku yang bestseller dengan penjualan terbaik tentang EQ, Emotional Quotient, menjadi terkenal setelah menunjukkan bahwa EQ, Emotional Quotient, lebih banyak menentukan kesuksesan dibanding IQ, Intelligence Quotient. Lebih jauh, Dana Zohar dan Jan Marshall menjelaskan bahwa dengan SQ, Spiritual Quotient, bahwa SQ, Spiritual Quotient memberikan perjuangan hidup. Dalam Islam, penjelasan ini lebih nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha
Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Quran Surah Al-Hajj Surah nomor 22 ayat 46. Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tadi oleh Ismail bin Umar Al-Quraish bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashq. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Artinya mereka lakukan sendiri dengan tubuh dan pikiran mereka. Yang demikian itu merupakan cara yang efektif seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abud Dunya dalam kitab Tafakkur dan Iktibarnya. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Harun ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sayyar, telah menceritakan pada kami Ja'far, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Dinar yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa seraya berfirman, Hai Musa, buatlah sepasang terompah dari besi, buat pula tongkat, kemudian jalanlah kamu di permukaan bumi. Lalu carilah bekas-bekas peninggalan yang mengandung pelajaran bagimu, hingga sepasang terompah itu jebol dan tongkat itu patah. Ibnu Abud Dunya mengatakan bahwa salah seorang yang bijak pernah mengatakan, hidupkanlah hatimu dengan nasihat-nasihat yang baik, sinarilah ia dengan bertafakur, matikanlah dengan berzuhud, kuatkanlah dengan yakin, hinakanlah ia dengan kematian, dan batasilah ia dengan kefanaan. Perlihatkanlah kepadanya bahaya-bahaya cinta duniawi dan peringatkanlah ia dengan bencana, masa, dan buruknya perubahan hari-hari. Perlihatkanlah pula kepada berita-berita orang-orang terdahulu dan ingatkanlah ia dengan apa yang telah menimpa orang-orang dahulu. Perjalankanlah ia di bekas-bekas tempat tinggal mereka dan perlihatkanlah kepadanya akibat dari perbuatan mereka. Di manakah mereka bertempat tinggal dan bagaimanakah kesudahan dari mereka. Dengan kata lain, lihatlah oleh kalian azab dan pembalasan yang telah menimpa umat-umat yang mendustakan rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, yaitu mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan didengarnya. Karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Demikian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Hatur nuhun, terima kasih. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.